wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi adik-adik kelas 7, 8, dan 9. Bagaimana kabarnya? Semoga kabar baik dan selalu sehat ya. Gimana nih puasanya? Masih semangat? Harus tetap semangat ya semuanya. Di bulan yang penuh berkah ini, ayo kita sama-sama lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah sholatnya yang khusyuk, tadarus Al-Qur'annya juga jangan sampai lupa, dan selalu berbuat baik dengan semua orang. Jangan rebahan terus yuk. Bisa dong di rumah bantu ibu bersih-bersih rumah, belajar sungguh-sungguh, mengulas materi pelajaran semester 1 dan semester 2. Apalagi udah mau penilaian akhir tahun bukan? Ngomong-ngomong soal belajar nih, kalian pasti pernah merasa pengen marah, capek, ngeluh, gara-gara tugas banyak, belum lagi ulangan hariannya. Terus kalian ngeluhnya ke teman atau orang tua. Kebanyakan pada bilang, sabar, dijalani wae, wes aja ngeluhai. Dari respon tersebut, kita garis bawahi kata syukur dan sabar. Adik-adik tahu nggak arti dan makna dari syukur dan sabar? Nah, pada pesantren Ramadan edisi 2021, guru PAI sekaligus pembina santri yaitu Pak Ihsan Sunario akan menjelaskan materi tentang syukur dan sabar dalam kehidupan, supaya adik-adik nanti paham dan mengerti apa sih syukur dan sabar itu. Simak baik-baik ya penjelasan dari Pak Ihsan. Untuk Pak Ihsan Sunario, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Para alim ulama yang kami muliakan, Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 1 Wedari Jaksa yang kami hormati, serta anak-anak semuanya, siswa-siswi SMP Negeri 1 Wedari Jaksa, baik yang ada di studio maupun di rumah, semuanya yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Sebagai insan religi, sudah seharusnya kita selalu memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan taufik, hidayah serta inayahnya, dan kehidupan kita yang baik seperti pada pagi hari ini. Semuanya kita syukuri dalam nikmat yang sebaik-baiknya. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada sang baginda Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Terima kasih Mbak Eka. Mbak Eka siapa ya? Eka Nafi Pramesti. Oke, Eka Nafi Pramesti yang telah mengantarkan kita di kegiatan pesantren Ramadan SMP Negeri 1 Wedari Jaksa pada pagi hari ini. Meskipun dilaksanakan secara daring ataupun online lewat YouTube, tetapi semua itu tidak mengurangi sebuah iktikad kita untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu dan untuk selalu belajar. Pagi hari ini materi yang kita bawakan dengan judul
syukur dan sabar dalam kehidupan. Tadi sedikit disinggung oleh Mbak Eka bahwa syukur itu adalah menerima apa yang telah diberikan Allah SWT kepada kita. Dan kita juga perlu tahu bahwa manusia itu merupakan makhluk ciptaan terbaik, Mbak Eka. Iya, Pak. Jadi manusia itu merupakan makhluk ciptaan terbaik yang sempurna dibanding makhluk-makhluk yang lain. Sehingga sebenarnya kita itu harus sudah bergembira, harus sudah sangat beruntung dengan diciptakan di dunia ini sebagai manusia, sebagai makhluk. Bagaimana tidak beruntung? Kita punya mulut, bisa berbicara. Kita punya kedua mata, bisa melihat. Apalagi kita punya hidung Untuk mencium bau. untuk mencium, untuk menghirup. Kita punya kedua tangan untuk apa tangan? Apa ya, Pak? Kedua tangan ya untuk bekerja, karena rata-rata bekerja dengan tangan. Kita punya kedua kaki untuk berjalan. Kita punya kedua telinga untuk mendengar. Itu beberapa keberuntungan kita sebagai makhluk diciptakan di muka bumi ini dengan jenis manusia. Nah, dalam kesempatan ini kita perlu menitik dan melihat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah menggambarkan tentang sifat-sifat seorang Muslim. Nabi pernah mengatakan, ajabal amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa daga li ahadin illa lil mu'minin in asabathu syarra'u syakara fakana khairal lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairal lahu. Rawahu Muslim. Yang artinya, sungguh menakjubkan perkaranya orang mukmin itu, karena semua urusan orang mukmin itu penuh dengan kebaikan. Hal ini tidak akan terjadi pada orang lain kecuali orang mukmin saja. Jika mendapat kesenangan, syakar, ia bersyukur, maka hal itu menjadi kebaikan baginya. Dan apabila ditimpa kesulitan, sabar, ia bersabar, maka hal itu pun menjadi kebaikan baginya. Ya, kembali ke dua kalimat tadi Mbak Eka ya. Jadi ada syukur dan ada sabar. Ternyata syukur dan sabar ini merupakan satu hal yang sebenarnya sama Mbak Eka. Satu kesatuan yang terlihat beda. Ibarat seperti mata uang itu berbalik. Sebenarnya kita hidup di dunia ini itu kadang itu diberikan kenikmatan, kadang juga diberikan cobaan. Mbak Eka pernah diberi kenikmatan oleh Allah SWT? Pernah. Contohnya apa? Ya, contohnya mendapat nilai bagus juga termasuk Oke. keberkahan. Mendapat nilai bagus dalam pelajaran sekolah misalnya. Nah, itu berupa apa tadi? Kenikmatan. Nah, kadang kalau kita diberi kenikmatan oleh Allah, kok kita ini merasa berterima kasih dan bersyukur, itu menjadi pahala. Diberi kenikmatan menjadi pahala. Tapi kadang ada yang salah menempatkan kenikmatan itu. Misalnya Mbak Eka ini diberi nilai yang bagus. Misalnya nilai bagus itu angkanya berapa ya? Di atas 80. Di atas 80. Ya, misalnya 120. Kebanyakan ya. Misalnya nilainya 99. Nah, tiba-tiba mendapatkan nilai 99, dia malah takabur, menyombongkan diri, meremehkan orang lain, dan mengatakan bahwa itu adalah hasilnya
semata-mata karena dirinya sendiri, berlaku sombong, menjatuhkan nama baik teman-temannya. Kalau seperti itu boleh tidak Mbak Eka? Nggak boleh dong. Tidak boleh. Makanya kalau kita diberi kenikmatan itu harus bersyukur. Dan bentuk rasa syukur itu harus menempatkan Allah SWT sebagai zat yang juga membuat kita berhasil. Jadi kita jangan lupa bahwa kita belajar itu juga menggunakan akal pikiran, menggunakan mata, membaca dan lain sebagainya. Semua itu adalah milik Allah. Jadi kita banyak terbantu dengan itu. Sehingga ketika kita mendapatkan banyak sekali kenikmatan, kita harus bersyukur dan selalu mengingat Allah. Begitu sebaliknya, misalnya Mbak Eka pernah mendapatkan sesuatu hal yang membuat Mbak Eka sabar, apa misalnya? Cobaan mungkin? Jatuh pernah. Nah, pernah jatuh. Ya, Mbak Eka ini pernah jatuh sampai dia menciptakan lagu. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Gitu? Enggak ya? Ya, Mbak Eka pernah terjatuh dari motor atau dari sepeda atau dari tempat tidur? Sepeda. Dari sepeda. Nah, misalnya Mbak Eka ini dulu pernah bisa naik sepeda, kemudian jatuh. Akhirnya jatuh itu kan kakinya sakit ya? Iya. Kakinya sakit lah. Ketika mendapatkan musibah semacam itu harus bersabar. Yang namanya sabar itu berat dan Mbak Eka? Berat sekali. Apalagi biasanya itu harus sekolah, saat itu tidak bisa berangkat sekolah karena kakinya sakit, tidak bisa berjalan. Yang biasanya bisa berlari saat itu tidak bisa berlari. Baik kita lakukan ketika kita sakit. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Ya kita bersabar dan menunggu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa kita lakukan, kita sebagai mukmin. Kira-kira saat itu Mbak Eka jengkel enggak sama Allah? Sedikit. Sedikit, jujur banget ya. Sedikit. Karena mungkin melihat teman-temannya yang sudah bisa ke sana kemari, kemudian melihat dia ketinggalan banyak hal, ketinggalan praktek melaksanakan praktek olahraga, tidak bisa lari. Ada praktek apalagi ya, masak, tidak bisa masak. Apalagi saat itu mungkin kelas 6 SD. Akhirnya banyak hal yang terbengkalai dengan hal itu. Bisanya apa? Biasanya Mbak Eka nangis ya? Enggak pernah nangis berarti? Pernah, tapi enggak sering. Enggak sering. Ya, pernah lah nangis ya. Lah kira-kira semacam itu. Sehingga sebenarnya nangis itu boleh gak sih? Boleh. Boleh ya. Boleh-boleh saja. Yang penting jangan keterlaluan. Karena biasanya perempuan itu kan lebih mengutamakan hati daripada akal. Kalau laki-laki kan lebih mengutamakan akal daripada hatinya. Jadi perempuan itu lebih lembut, itu katanya. Nah, membahas tentang bersyukur karena mendapat kesenangan adalah watak khas seorang mukmin. Karena ia menyadari sepenuhnya bahwa tanpa Allah dirinya tidaklah berarti apa-apa. Kalaupun ia sedang mendapatkan rezeki yang melimpah, jelas bukan karena usahanya semata, tetapi karena Allah yang melapangkan rezekinya melalui usahanya. Itu seharusnya cara pandang kita sebagai orang muslim, orang mukmin. Seperti teman-teman semuanya siswa-siswi di SMP Negeri 1 dari Jaksa. Lantas bagaimana kalau kena musibah, kalau sakit? Nah, bagaimana cara sabarnya? Nah, maka dalam surat Asy-Syu'ara disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fa huwa yasfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Nah, ketika kita sakit, maka kita tinggal menunggu pertolongan penyembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Mbak Eka sakitnya yang paling parah sakit itu? Enggak, ada lagi. Ada lagi. Kapan sakit yang lebih parah?
Jatuh dari motor juga pernah. Jatuh dari motor pernah. Itu di jalan raya atau di jalan kecil? Lapangan. Di lapangan. Itu berarti pas latihan? Iya. Oke. Kalau cerita jatuh dari motor ini Pak Ihsan punya 2 cerita, hampir 3 cerita menarik. Jadi dulu Pak Ihsan itu waktu SMA itu pernah naik motor, kemudian rating gitu mau belok Mbak Eka, rating mau belok, sudah rating jauh, itu tiba-tiba disalip dari kanan. Setelah disalip seseorang dari kanan, karena motor Pak Ihsan dulu itu merek mahal apa ya? Impreza, Honda Impreza. Itu kan ada rem-remnya, itu kan ada tali-talinya agak memanjang gitu. Kemudian itu setangnya orang yang nyalip itu nyangkut di rem sama di kabel-kabel itu. Akhirnya kita berdua motornya itu nempel. Lah karena motornya nempel, mereka berdua saya sendirian, akhirnya aku yang terjatuh. Akhirnya motornya jatuh. Waktu itu celana, sepatu, baju dan tas itu yang bagian kanan itu semuanya sobek. Jadi saya jatuh dari motor, kemudian kalau jatuh terus ngesrok ya, ngesrok kira-kira ya 4 meter lah, serok gitu. Nah, jadi setelah saya bangun itu dari sepatu, celana, kemudian lengan, baju sama tas itu bolong semua. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Itu kisah pertama. Ada kisah lagi yang kedua. Waktu itu Pak Ihsan sudah kuliah. Waktu kuliah itu berangkat pagi. Pak Ihsan itu kalau berangkat itu badal subuh, Mbak Eka. Hebat ya? Bukan hebat, karena Pak Ihsan itu takut naik sepeda motor, sehingga menghindari kerumunan motor. Kenapa takut? Karena jam setelah badal subuh itu antara Jalan Pati sama Kudus itu seperti milik Pak Ihsan sendiri. Jadi tidak ada yang mengendarai. Jadi saya seperti apa ya, nak coro neng film kayak boy lah. Boy itu pangeran jalanan gitu. Jadi yang memilih jalan. Jadi badal subuh itu Pak Ihsan berangkat. Nah, ketika pas berangkat itu kemudian itu ada tetangga bareng gitu, tetangga bareng ngobrol, saya di sebelah kiri, dia di sebelah kanan. Sambil kita ngobrol karena keasikan, dan saat itu karena masih remang-remang, belum terlihat jelas, ternyata di depan saya itu ada bis yang apa namanya, yang berhenti dengan tiba-tiba. Kan bis itu kan kadang kalau ada orang apa namanya menghentikan langsung berhenti. Jadi bisnya itu banter tapi tiba-tiba terus berhenti lah. Saya tidak tahu kalau ada bis di depan saya. Jadi secara tiba-tiba saya itu nabrak bis. Jadi Pak Ihsan itu pernah melakukan hal yang keren ya, nabrak bis. Bisnya tidak apa-apa, Pak Ihsan yang jatuh ya. Itu. Nah, dari semua itu ternyata ada hikmahnya. Berarti mungkin kita ceroboh Mbak Eka. Atau tidak hati-hati, kurang teliti lah. Sehingga ketika kita melakukan kesalahan semacam itu, mendapatkan musibah, kita jangan langsung marah-marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang ada kesalahan kita yang terjadi. Nah, saya pun juga semacam itu, tidak lantas marah-marah, tidak. Semua itu ke atas kehendak Allah. Kita jangan mengira kita benar, yang lain salah, bukan. Makanya kalau kita bepergian mendoakan itu jangan untuk dirinya sendiri. Ya semoga semua pejalan motor hari ini semua selamat termasuk saya. Kenapa seperti itu? Bisa saja kamu selamat tapi orang lain tidak selamat, nanti kamu bisa saja terkena. Karena jalanan itu tidak sepenuhnya benar dan salah secara tata tertib. Pernah itu Pak Ihsan naik sepeda motor kan sendirian. Di sana itu ada bis 2 jejer-jejer. Tidak mau mengalah, akhirnya saya mengalah turun ke jalan, ke bawah jalan. Karena apa? Kalau saya tidak turun ke bawah jalan, ya termakan dua-duanya. Karena bis besar double itu maju semua itu tidak cukup jalannya. Nah,
Selain sifat syukur, ada juga sifat sabar yang kita bahas ini. Jadi orang mukmin itu seharusnya penyabar. Ia jangan mengeluh tentang berbagai cobaan hidup yang dihadapinya. Ia harus sadar sepenuhnya bahwa kesulitan yang menimpanya merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat anak sekolah mereka. Jadi semakin tinggi kelasnya, itu semakin sulit soal-soal ujiannya. Tetapi begitu lulus, ia akan bahagia sekali. Mbak Eka ini pernah mempelajari soal yang sulit ini tentang mata pelajaran apa misalnya? Matematika. Matematika. Dulu misalnya di SD matematika dapat 100. Iya benar. Nah, benar. Ya ini dulu Mbak Eka ini peserta pendaftaran dengan polling tertinggi di SMP 1 dari Jakarta. Tahun berapa ya saat itu ya? 2017. 2017 ya. Akhirnya namanya dicari, mana yang namanya Eka Nafi Pramesti ini, nilainya kok sampai 100. Dia itu pakai dukun atau pakai santet. Ternyata tidak. Keberhasilan itu karena usaha yang maksimal. Tidak hanya usahanya Mbak Eka, usahanya Mbak Eka, usahanya orang tuanya, usahanya guru-gurunya kan, juga lingkungan yang menyertainya atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya gini, kalau kita ini diberi musibah Mbak Eka, terkadang itu ada beberapa alasan. Alasan pertama, mungkin Allah sedang menegur kita. Jadi diingat anak-anak, ketika anak-anak mendapatkan musibah, ini kemungkinan pertama kalian sedang ditegur karena melaksanakan kesalahan. Atau kemungkinan yang kedua, anak-anak ini sedang diuji coba untuk dinaikkan derajatnya. Ada orang yang solih misalnya Mbak Eka, tiba-tiba dia sakit. Mbak Eka pernah ingat cerita Nabi Su'aib? Enggak. Nabi Ayub apa Nabi Su'aib ya? Nabi Ayub. Oke, Nabi Ayub ya, sorry. Ceritanya Nabi Ayub dulu kan Mbak Eka sudah pernah mendengar. Apa saja dulu cerita Nabi Ayub? Terkena penyakit yang sulit disembuhkan. Dulu Nabi Ayub itu ceritanya gini Mbak Eka. Ada setan itu demo. Ya Allah, ya memang Ayub itu, cara setan menyebutnya, memang Ayub itu yang maulah beribadah, maulah bertakwa, maulah beriman, karena dia kan hidup kecukupan, dia hidup dalam kemewahan, makanya dia beriman. Coba saja misalnya dia dalam kesulitan, pasti dia tidak beriman. Nah, akhirnya dibuktikan dari kemewahan semua itu. Diceritakan Nabi Ayub itu punya rumah yang bagus, punya lahan pertanian yang bagus, punya hewan ternak-ternak yang bagus, yang besar-besar. Akhirnya semua itu diuji sama Allah. Peternakannya hancur, apalagi perkebunannya hancur, rumahnya juga hancur, sampai anak istrinya juga banyak yang meninggal. Belum lagi itu, Nabi Ayub juga diberi penyakit yang sangat mengerikan. Saat itu diceritakan penyakit kulit, baik. Jadi kulitnya itu seperti berpenyakitan sehingga orang melihatnya itu jijik. Sehingga akhirnya Nabi Ayub tidak boleh bertempat tinggal akhirnya tinggal di hutan bersama istrinya. Luar biasa pengorbanan sang istri saat itu. Jadi Nabi Ayub ini berdua dengan istrinya, dan istrinya menerima semua kekurangannya. Dan Nabi Ayub intinya selalu taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah sebuah contoh. Makanya dulu itu ada syair Mbak Eka. Eman teman, wong larat ra gelem sembayang. Eman teman, wong melarat ra gelem sembayang. Nabi Ayub melarat nyatane gelem sembayang. Nabi Ayub melarat nyatane gelem sembayang. Tahun dulu ora? Pernah ya? Oke. Nah, itu adalah sepenggal kisah, sepenggal contoh untuk kita semua yang perlu kita teladani, bahwa memang
cobaan itu kadangkala untuk meningkatkan derajat seseorang. Setelah lulus, maka derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk anak-anak juga. Berikutnya ada dalil dalam Quran surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Apa maksud dari ayat tersebut? Ternyata Allah itu kan memberikan apa yang kita laksanakan, Mbak Eka. Kalau kita itu menebar benih kebaikan, pasti akan menuai kebaikan. Sebaliknya kalau kita menebar benih kejahatan, pasti akan menemui kejahatan pula. Nah, makanya kita harus mulai sekarang berupaya berusaha hidup itu untuk kebaikan. Mbak Eka pernah melakukan kebaikan? Pernah. Salah satu yang masih diingat apa kira-kira? Menolong orang ketika kesusahan. Saat itu bentuknya bagaimana? Siapa yang ditolong? Teman, tetangga? Teman. Teman kenapa? Dia punya kesulitan apa? Itu loh Pak, kan jatuh. Terus ditolong. Iya. Berarti dalam kegiatan PMR ya, Palang Merah Remaja ya, temannya jatuh ditolong, diobati jika memang bisa. Karena anak SMP 1 Jasa kan harus pintar mengobati luka pada kecelakaan ya, baik itu kecil maupun besar, karena sudah dilatih di Palang Merah Remaja. Oke. Nah, sehingga dalam hal ini ketika mukmin sedang ditimpa kesulitan hidup, maka ia harus memahaminya sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian harus tetap dipahami bahwa sabar itu bukan berarti sikap pasrah dan ngelopro, Mbak Eka. Misalnya kita punya impian, tapi impian itu belum menjadi kenyataan. Kira-kira berusaha atau diam berpangku tangan? Berusaha. Jadi sabar itu bukan kok kita diam menunggu, tetapi kita tetap menunggu, tetapi selalu berusaha. Jadi sabar itu sikap menerima kenyataan, tetapi harus berjuang dan berusaha keras. Dan itu harus dilakukan secara terus menerus. Maka jika ada orang yang ketika ditimpa kesulitan dan buru-buru pasrah, kemudian dia mengatakan bahwa dia sabar, itu namanya bukan sabar. Jadi sabar itu meskipun dia mendapatkan cobaan, tapi dia berusaha untuk keluar dari semua itu. Nah, kalau hanya mendapatkan cobaan kemudian menerima, itu namanya menjadi pemalas, Pak Eka. Jadi dia menerima apa adanya tanpa berbuat hal yang lain. Nah, dalam petikan firman Allah dalam surat Al-Imran juga disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah
Tingkatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Kira-kira kita ini menjadi orang beruntung enggak, Mbak Eka? Beruntung. Apalagi siswa-siswi SMP Negeri 1 Udari Jaksa. Bayangkan kemarin itu pendaftaran PPDB, Mbak Eka. Itu yang daftar itu hampir 800 siswa. Sedangkan yang diterima hanya 288. Kira-kira itu menggugurkan berapa banyak? 600-an. Ya 600-an, banyak sekali. Belum lagi diceritakan awal penciptaan manusia secara biologis. Manusia itu dari air mani. Dan kita tahu bahwa air mani itu ketika keluar itu jutaan apa ya bagiannya? Sel atau apa ya? Jutaan sel, saya menyebutnya sel. Dan akhirnya jadi kamu itu. Jadi kamu itu sebenarnya ketika lahir itu jauh sebelumnya kamu itu seorang pemenang. Kalau pemenang itu gimana ya? Juara gitu ya. We are the champion the world. Itu lagu pemenang. Nah, kira-kira kalian itu sudah menjadi pemenang dan sampai sekarang pun kalian itu jadi pemenang dan menjadi manusia yang beruntung. Bayangkan jika kalian tidak bisa sekolah, tidak menikmati masa muda yang bahagia. Kan kadang ada, Mbak Eka, anak orang yang kurang beruntung, kemudian dari kecil sudah bekerja, tidak mengenyam pendidikan, itu kan jauh dari kesempurnaan, jauh dari kebahagiaan. Makanya kita harus selalu bersyukur dan juga bersabar. Dalam Quran surat Ibrahim juga disebutkan ada sebuah dalil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sungguhnya adabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim. Ini saya teringat sama Kelvin. Kemarin Kelvin itu alhamdulillah mendapatkan juara pidato. Ini salah satu ayat yang dibacakan. Dia itu mencontohkan gini. Ternyata kalau kita itu bersyukur dan apapun musibah, apapun ujian dari Allah, kalau kita lulus, itu justru nanti akan mendapatkan nikmat berlebih banyak. Contoh misalnya gini, kalau kita sering beramal, itu bukan kok uang kita, kekayaan kita itu berkurang, bukan, tetapi justru malah bertambah. Kalau kita selalu membantu orang, itu kok bukan waktu kita akan berkurang, tidak, justru waktu kita akan banyak, keberuntungan kita akan banyak. Makanya kita jangan menilai itu ketika memberi itu langsung mendapatkan imbalan, tidak serta-merta itu langsung. Sehingga kita harus meyakini semua itu adalah untuk kebaikan kita semua. Di sini diceritakan dulu itu ada 3 orang, Mbak Eka. Yang satu itu buta, sebut saja namanya Aska. Kemudian yang satu itu tuli, sebut saja namanya Sita. Yang satu itu lumpuh, sebut saja namanya Nanang. Nah, jadi ada si buta, si tuli, dan si lumpuh. Ketiga-tiganya ini orang yang menderita. Akhirnya memohon doa kepada Allah, ya Allah, angkatlah derajatku, tolonglah kami. Maka seraya Allah memberikan pertolongan, dikirimkanlah malaikat Jibril untuk memberikan bantuan kepada mereka bertiga. Akhirnya si Aska diberi unta yang sangat gemuk, perempuan besar. Kemudian Sita diberi
kambing, oh bukan kambing, sapi yang sangat gemuk dan besar. Si Nanang juga diberi kambing. Kenapa kambing? Ya Nanang kan kecil. Diberi kambing yang gemuk juga besar. Akhirnya setahun dari itu mereka bertiga berhasil. Si Aska punya peternakan unta yang sangat besar. Kemudian Sita punya peternakan sapi yang sangat besar. Nanang juga punya peternakan kambing yang sangat besar. Nah, ketika mereka sudah mendapatkan kebahagiaan, maka Allah menurunkan malaikat Jibril kembali untuk menguji mereka bertiga. Akhirnya datang ke tempat Aska. Nyuwun Bu, nyuwun Bu. Nah, si Aska bilang, rasa nyuwun ini tidak menerima apa namanya, biasanya ada tulisan itu, pemulung dan pengemis dilarang masuk. Akhirnya diusir. Kemudian datang ke tempatnya Sita. Sama juga. Mau ngapain Mas? Minta sumbangan seikhlasnya. Enggak ada sumbangan-sumbangan. Ini semua kekayaan adalah kekayaanku, hasil kerja kerasku dari orang tua-tuaku dulu. Kamu tidak punya hak untuk ini. Akhirnya pergi juga. Yang terakhir ke rumah Nanang, akhirnya Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Rupa Elir Pak. Kayak aku. Akhirnya dijak masuk, dikai mangan, dikai minum, dikai mangan sebelah, terus dikai minum teh pucuk harum. Setelah makan, piye Pak jenengan badhe napa teng mriki? Kula badhe nyuwun nganu. Apa jenenge tadi Nanang tadi apa? Kambing. Saya minta kambingnya Pak. Wis, jipokan nggih buta pira? 5, 10, 20. Nah, jipokan ini semua itu milik Allah. Aku kesel nanti apa jenenge ngingone iki. Akhir apa ngingone kowe? Nah, ternyata Nanang dengan ikhlasnya dia mengatakan dan dengan ketulusan nanti bahwa semua kekayaannya adalah milik Allah, dan itu betul. Maka akhirnya malaikat Jibril mendoakan Nanang, dan akhirnya Allah murka kepada Aska dan Sita. Yang lulus ujian berarti hanya Nanang. Tepuk tangan ya, alhamdulillah. Kita di dunia juga semacam ini. Ono menawa sumben iki sak kelas konconan, terus kerja bareng, terus berhasil bareng, terus menjadi kaya raya. Nah, cara Kelvin kaya raya tajir melintir. Nah, ketika sudah seperti itu, ketika kita diuji oleh orang, ada orang meminta sumbangan, ada orang minta bantuan, kira-kira dibantu enggak Mbak Eka? Dibantu ketika kita bisa membantu. Tapi kalau kita tidak bisa membantu ya kita bilang dengan baik-baik, mohon maaf untuk saat ini belum bisa membantu, saya tidak punya uang, saya banyak hutang gitu ya. Kira-kira semacam itu. Nah, itu penjelasan dari awal tadi mengenai sabar dan bersyukur. Sehingga sangat penting dalam kehidupan ini kita harus menerapkan dua sifat itu, dan tentunya dalam porsi yang baik. Demikian yang dapat Bapak sampaikan dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ihsan atas materinya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, bagaimana cara yang terbaik menyatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian yang kedua, ini tentang sabar. Satu-satu dulu ya. Oh iya, oke. Apa tadi? Bagaimana cara? Bagaimana cara yang terbaik menyatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik. Cara yang terbaik untuk menyatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya bagi menjadi dua, Mbak Eka. Yang pertama adalah dari hati. Kita itu ketika mendapatkan kebahagiaan, kita harus meyakini bahwa semua itu datangnya dari Allah. Contoh tadi Mbak Eka misalnya dapat nilai bagus, kita harus tetap utama yang kita dasarkan dalam hati adalah ucapan terima kasih kepada Allah dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang pertama. Kemudian kita juga tentunya punya orang-orang yang berpengaruh terhadap keberhasilan kita.
kita juga perlu mengucapkan terima kasih kepada mereka semua. Ada kalanya itu orang tua, ada kalanya itu guru-guru kita, ada kalanya itu teman-teman kita, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bentuk fisik perwujudan dari syukur. Makanya kalau dalam sepak bola Mbak Eka, ketika sudah menggiring ke kanan ke kiri, kemudian gol, biasanya ada yang meluapkan rasa syukurnya dengan bersujud syukur. Nah, dalam Islam juga dikenal dengan sujud syukur. Itu juga bentuk fisik. Setelah itu, setelah bersujud syukur dan lain sebagainya, kita juga harus berbagi. Jika bentuk dari kebahagiaan itu ada berupa materi. Contoh misalnya Mbak Eka dapat hadiah uang 100 miliar. Amin. Nah, kita juga harus berbagi. Jangan terus langsung disimpan sendiri untuk dirinya sendiri. Karena dari titipan Allah itu ada harta orang lain yang terbawa kita. Itu Mbak Eka kira-kira. Oke. Terima kasih Pak Ihsan. Nah, untuk pertanyaan kedua ini tentang sabar ya. Ya, sabar. Kadang ada yang bilang sabar itu ada batasnya. Nah, apakah sabar itu berbatas? Sebenarnya bagaimana nih Pak? Ya, tadi di dalam pembahasan kita, Allah itu kan menguji kita itu pada taraf kemampuan kita. Ya, sehingga sebenarnya ujian-ujian setiap manusia itu sebenarnya sudah disesuaikan dengan kadar kemampuan masing-masing. Nah, maka dari itu kita itu harus berbangga diri ketika mendapatkan ujian dan kita sudah meluluskan ujian itu, mampu melampaui ujian itu. Tetapi kalau ada orang yang merasa bahwa dirinya itu terbebani dengan sangat dan ujiannya ada batasnya, nah, ketika sudah maksimal mentok semacam itu, yang kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya gini Mbak Eka, ada orang yang diberikan penyakit dan tidak bisa disembuhkan. Berarti kita harus menerima dengan ikhlas, karena itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan pihak lain, atau menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kita itu belum tahu ganjaran yang luar biasa yang menunggu di sana, mereka. Kadang gini, orang itu tidak bisa berjalan, tapi itu dilakukan karena supaya orang itu tidak maksiat. Dulu gini ceritanya, ada orang itu marah-marah karena mobilnya itu bocor. Setelah dia tahu kejadian 10 menit setelahnya, itu mobil-mobil yang di depannya itu hancur, meledak semuanya, dia baru menyatakan alhamdulillah. Terkadang kita itu diberi cobaan itu untuk menghindari musibah, Mbak. Dan kadang kita tidak tahu, tidak sadar. Misalnya kita dibuat telat, kita dibuat tidak tepat waktu karena kemacetan, karena apa? Dan ternyata memang di sana itu ada kejadian yang mengerikan, sehingga dengan ketelatan kita itu menolong kita. Nah, makanya ketika kita mendapatkan musibah yang sangat luar biasa, apalagi Indonesia ini juga masih mendapatkan musibah, Mbak Eka, selain pandemi kemarin NTT juga. Dan makanya kita harus selalu sabar menerima semua cobaan dari Allah SWT. Begitu Mbak Eka. Oke. Nah, itu tadi materi syukur dan sabar dalam kehidupan yang telah disampaikan oleh Pak Ihsan Sunaryo. Dapat disimpulkan bahwa Allah tidak akan menimpakan ujian dan cobaan hidup kepada hambanya di luar kemampuannya. Dan Allah Maha mengetahui tentang kadar dan kemampuan hambanya dalam menghadapi sebuah ujian. Allah berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Itulah watak orang mukmin, syukur dikala senang dan sabar dikala susah. Ketahuilah bahwa syukur akan menambah nikmat yang ada pada dirinya dan sabarnya akan menghilangkan musibah yang menimpanya." Sekian materi syukur dan sabar dalam kehidupan di Pesantren Ramadan SMP Negeri 1 dari Jaksa tahun 2021. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan yang menyinggung hati para pemirsa. Semoga ilmu yang telah disampaikan Pak Ihsan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa
Tetap ikuti pesantren Ramadan tahun 2021 sampai akhir ya. Semangat puasanya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.